Selamat datang kembali di part 9. Di part 9 ini kita akan membahas tentang radius planet dari transit yang sudah kita temukan di observasi teleskop luar angkasa TESS. Buat kalian yang baru pertama kali datang atau tahu channel ini, tahu tutorial ini, silahkan cek di bagian atas berikut. Itu adalah playlist buat kalian untuk mengikuti dari part pertama supaya tidak loncat-loncat dan biar lebih paham tentunya mengenai tutorial ini. Oke, langsung aja kita bahas mengenai part ke 9 tentang radius planet, dan ini adalah part kelima tentang coding kita di Python. Pertama-tama kita perlu bahas basicnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah buatkan Excelnya supaya lebih paham kalian ya, supaya lebih paham. Contohnya di sini ada sebuah bintang dengan ukuran, anggaplah seukuran bintang matahari kita. Kemudian ada sebuah planet, anggaplah ini planet yang mengorbit matahari. Ini adalah planet Jupiter. Kemudian planet ini melewati di depan mataharinya sehingga menyebabkan intensitas cahaya dari matahari itu turun gitu ya, turun sangat signifikan. Oke, nah kenapa ini penting? Karena semakin besar sebuah planet maka akan semakin signifikan juga perubahan intensitas cahaya yang dihasilkan saat observasi. Kita contohkan di sini, ini planet Jupiter, maka intensitas penurunan sinar mataharinya akan sangat terasa gitu ya, akan sangat dalam gitu. Sedangkan di contoh kedua, contohnya ini juga bintang yang sama, bintang matahari gitu ya, kemudian ada planet bumi lewat di depan matahari itu, sehingga akan menyebabkan kecerahan dari bintang matahari itu akan redup, tapi tidak seredup saat planet Jupiter lewat di depan bintang matahari tersebut. Sehingga kita bisa bandingkan antara planet bumi dan planet Jupiter itu menghasilkan peredupan cahaya yang cukup berbeda, karena radius dari planet Jupiter dan planet bumi itu berbeda jauh, yang mana planet Jupiter itu jauh lebih besar sedangkan planet bumi itu jauh lebih kecil. Kemudian di contoh ketiga ada permasalahan jika kita menggunakan planet Jupiter tapi bintangnya anggaplah 100 kali lebih besar daripada matahari gitu, maka akan menghasilkan kecerahan yang cenderung seperti tadi saat planet bumi mengitari matahari. Jadi planet Jupiternya cenderung terlihat lebih kecil gitu daripada bintangnya, yang mana di contoh ketiga ini bintangnya anggaplah lebih besar 100 kali dari matahari, maka peredupannya akan cenderung seperti planet bumi saat lewat di depan matahari. Jadi ini meskipun planetnya sebesar Jupiter, tapi kalau bintangnya jauh lebih besar maka peredupannya juga akan tidak terlalu dalam. Nah, ini sulitnya untuk mendeteksi exoplanet di bintang yang besar dan seukuran bumi, pasti peredupan cahayanya pasti jauh lebih kecil dan sulit dideteksi. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada rumus matematika buat menghitung bagaimana kita menghitung ukuran sebuah planet gitu ya. Yang mana kalian pasti sudah pernah belajar di SD ya tentang luas lingkaran gitu ya. Luas lingkaran itu adalah pi dikali r kuadrat atau pi dikali radius dari lingkaran tersebut dikuadratkan. Begitu juga untuk menghitung luas dari bintang dan planet itu sama saja, dimana pi dikali r radius dari bintang dikuadratin, dan juga untuk luas planet itu pi dikali radius dari planet dikuadratkan. Selanjutnya untuk menghitung perubahan cahaya gitu ya, atau transit depth itu peredupan cahaya itu adalah luas dari planet ya, luas dari planet itu dibagi dengan luas dari bintang, sehingga akan menghasilkan rumus
rumus, yakni transit depth sama dengan radius dari planet dibagi radius dari bintang dikuadratkan semua. Jadi itu rumus paling dasarnya. Kemudian karena kita ingin menghitung radius dari planet, maka radius dari planet ini dikeluarkan sehingga akan menghasilkan rumus akhir, yakni square root atau akar dari transit depth dikali radius dari bintangnya. Nah, ini adalah rumus paten untuk menghitung radius dari planet atau ukuran planetnya itu seberapa besar ya. Nanti kita hitung di Python ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut aja kita ke codingan di Python supaya lebih mudah untuk mendemokannya ya. Di sini kita akan seperti biasa, kita panggil dulu modul-modulnya, kita install dulu modul-modulnya, kemudian di sini juga sama, kita import modul-modulnya, cuma di sini kita tambahi astropi ya. Kemudian kita import unit karena kita nanti akan menggunakan satuan satuan radius matahari dan radius bumi gitu ya, nanti dikali dengan radius tersebut. Nah, di sini kita menggunakan TIC yang sebelumnya kita pakai. Nah, ini penting karena ini antar part tutorial, antar part satu dengan part lainnya itu saling berkaitan. Jadi sangat disarankan untuk melihat dari part pertama ya, supaya paham ya, jangan di skip-skip, jangan di loncat-loncati, supaya paham penjelasannya. Nah, ini seperti biasa di part sebelumnya kita udah bahas tentang apa ini namanya, lupa aku, tentang fast folding ya. Ini fast folding, kita lakukan fast folding juga ini ya, kita ambil sektor dari 2 sampai 3 ini seperti part kemarin. Kemudian kita fast folding ya, kita fast folding, kemudian kita zoom ini kita limit plotnya ya. Setelah kita fast folding, kita plot, kemudian kita zoom in supaya lebih besar, kita limit sumbu X nya ini ya, sumbu X nya kita limit, kemudian sumbu Y nya juga kita limit supaya lebih zoom in di saat transitnya. Jadi kita cuma melihat data transitnya itu jauh lebih kelihatan gitu ya. Kemudian di sini ada yang berbeda, di mana kita akan menentukan nilai tengah flux ya, di mana nilai tengah flux peredupannya ini ada di sekitar 0,9912. Ini sebenarnya nilai yang saya tentukan sendiri ya. Ini saya ambil di sini sekitaran segini, kemudian saya buatin garis horizontal supaya lebih mudah untuk menentukan nilai tengahnya ya. Ini di sekitar 0,9912. Nah, bagaimana cara menghitung radius dari planet? Pertama, kita tentukan dulu transit depth-nya atau kedalaman peredupannya. Itu nilai 1 ini ya, ini nilai 1 ini nilai maksimal atau nilai rata-rata dari saat cahaya bintang itu enggak ditutupi apapun, atau saat tidak ada peredupan apapun dari bintang induknya, itu adalah nilai rata-ratanya 1 gitu ya. Maka 1 dikurangi dari nilai tengah flux ya. 1 dikurangi nilai tengah flux, ini adalah besaran peredupan cahaya bintang induk ya. Nah, ini besaran perubahan peredupan cahayanya. Maka 1 dikurangi nilai tengah flux yang mana 0,9912 tadi, maka akan disimpan di transit depth. Kemudian kita akan menghitung juga radius bintang induknya, seberapa besar terhadap radius bintang kita matahari ya. Di sini kita dapatkan radius bintang induk dari eksoplanet ini adalah 1,77 sekian ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai aslinya, maka kita akan kali dengan radius bintang kita atau radius bintang matahari kita. Nah, ini kita dapat ini nilai ini dari ExoFob. Nah, ini kita langsung ke ExoFob, di mana kita panggil TIC ini ya, TIC yang kita pakai. Kemudian kita masuk ke stellar parameter, di mana kita lihat, nah ini radius dari bintangnya adalah sekitar 1,77 kali radius
matahari gitu ya, kurang lebih seperti itu. Makanya dia dikali dengan radius matahari supaya dapat radius bintang eksoplanetnya tadi. Ini kita kali, kemudian kita masih ingat tadi rumus paling akhir yang mana kita akar dari transit depth untuk menghitung dari radius planetnya ya, radius planetnya. Maka kita dapatkan kita pakai rumus tadi ya, dengan diakar transit depth kemudian dikali radius bintangnya yang ini ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung radius planet terhadap bintang induknya. Begitu juga untuk menghitung radius eksoplanet ini terhadap radius bumi, itu kita tinggal nanti memanggil hasil dari rumus ini, kemudian kita convert ke radius bumi ya, to unit radius Earth gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Maka nanti akan dihasilkan radius eksoplanet ini terhadap bintang induknya adalah sekitar 0,166 kali ya. Kemudian radius eksoplanet ini terhadap planet bumi adalah sekitar 18,11 kali radius planet bumi ya. Kurang lebih ini besar banget ya, 18,11 kali lebih besar dari planet kita bumi, besar banget. Nah, selanjutnya kita bandingkan di sini, kita bandingkan hasil dari radius planet eksoplanet ini terhadap planet bumi adalah 18,11 kali planet bumi. Kalau kita lihat di ExoFob ya, ini sudah ada terkonfirmasi planet gitu ya. Yang sebelumnya terkonfirmasi planet itu radiusnya sekitar 16,8 kali ya. Ada perbedaan nilai ya. Sebenarnya ini kenapa ada perbedaan nilai, karena nilai tengah flux ini harus dihitung secara akurat, dan ini hanya perhitungan perhitungan secara cepat aja ya. Ini perhitungan secara cepat sehingga ya kurang lebih mendekati nilai yang lebih akurat, yakni 16,8 kali. Nah, sebelumnya di bagian tes object of interest kita juga dapat bahwa planet ini sebelum dikonfirmasi menjadi dikonfirmasi planet gitu ya, dia sebelumnya masuk sebagai kandidat gitu ya, dan didapatkan radiusnya adalah sekitar mana tadi, nah ini sekitar 17,98 kali. Nah, ini sebagai kandidat dulu ya, kemudian dikonfirmasi sebagai planet, radiusnya berubah menjadi 16,8 kali radius planet bumi. Nah, itu ada perbedaan nilai dari yang sebelumnya kandidat dan sudah terkonfirmasi, nilainya jauh lebih akurat ya. Kurang lebih seperti itu gambaran untuk menghitung radius eksoplanet dari transit yang kita temukan di data teleskop luar angkasa TESS. Bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tinggalkan tombol sukanya dan berlangganan channel ini. Jika kalian ingin membantu secara finansial, silahkan cek di link di deskripsi. Dan tentu saja untuk part ke-10 ya, part ke-10 nanti kita akan lanjutkan lagi. Tentang apa? Rahasia. Ikuti aja terus part selanjutnya sampai part terakhir nanti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.